Oke, halo teman-teman, kita akan membahas chapter 3. Oke, bentar. Nah, di chapter sorry, bukan chapter 3, chapter 4. Pada chapter 4 ini kita membahas mengenai dilutive securities dan pengaruhnya terhadap investor. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu beberapa faktor yang akan memengaruhi si EPS ini. Nah, yang memengaruhi si IPS ini sehingga nilainya bakal turun ataupun bakal naik. Nah, teman-teman ketahui dulu, ketika dia turun karena dipengaruhi oleh dilutive securities, itu artinya dia dilutive. Securities itu bersifat dilutive atau uh, memberikan ilusi terhadap IPS itu. Nah, tapi ketika si dilutive securities atau ada suatu securities uh, instrumen keuangan itu memengaruhi kenaikan dari IPS, itu disebut anti dilutif. Artinya dia nggak ikut terilusi gitu, sehingga IPS itu naik, bukan malah menurun. Itu namanya anti dilutif. Gitu. Nah, apa sih beberapa instrumen keuangan apa aja gitu yang memengaruhi di IPS ini sehingga nilainya bisa dilutif, turun atau anti dilutif, naik. Nah, ada beberapa instrumen keuangan. Yang pertama itu ada convertible debt. Nah, di mana convertible debt ini bisa ditukarin dengan saham. Nah, kemudian ada convertible preference share, di mana convertible preference share ini si saham preferen itu bisa ditukarin dengan saham biasa. Si investor itu punya hak opsi, bisa membeli saham biasa harga yang sudah ditentukan di awal gitu. Ada kayak ada semacam MOU, bukan MOU juga sih, perjanjian di awal gitu antara investor dan investi. Oke, kemudian ada share warrant. Ini warrant. Warrant itu juga memberikan hak kepada si dari investi ke investor. Itu ada hak istimewanya untuk warrant ini. Kemudian share compensation, ini hak yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan biasanya gitu ya. Bukan karyawan sih, lebih ke eksekutif, top manager lah. Nah, biasanya perusahaan menawarkan ini. Biasa disebut juga sebagai share option. Itu beberapa teori singkat ya. Mengenai yang akan dibahas mind mappingnya. Oke, teman-teman. Kemudian kita akan membahas mengenai convertible bond. Oke, seru nih. Bentar ya. Nah, oke, contoh kasus pertama nih mengenai convertible bond. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 PT Marvel menerbitkan 200.000 lembar obligasi konversi. Nah, konversi dengan bunga tetap 5% dalam jangka waktu 5 tahun yang dijual pada harga parinya sebesar Rp100 per lembar. Setiap lembar obligasi dapat dikonversi ke 3 lembar saham dengan nilai pari Rp30 per lembar. Suku bunga yang berlaku di pasar obligasi non konversi pada saat itu sebesar 10%. Maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Marvel, ya bukan Marvel, adalah sebagai berikut. Oke, jadi ilustrasinya kayak gini. Nah,
anggap ini sebuah surat berharga ya, seperti yang biasanya. Ini bentuk obligasi ya. Di obligasi itu ini obligasi. Obligasi. Nah, tertulis bunganya 5%, kemudian nilai parinya tuh 100 rupiah. Nah, jangka waktu 5 tahun. Nah, tapi obligasi ini ada eh, hak istimewa di dalamnya. Obligasi konversi. Nah, ini misal anggap ini sebuah surat utang ya, obligasi. Anggap aja. Nah, inilah kira-kira ilustrasi. Nah, si PT Marvel menerbitkan ini nih. Dia menjual obligasi. Nah, setiap satu lembar obligasi itu bisa ditukar, sama nilainya dengan ini terlalu gede, kayaknya dengan 3 lembar saham. Nah, ini saham. Saham, saham, saham biasa ya, bukan saham preferen, saham. Nah, jadi si investor itu bisa menukarin si obligasi ini jadi 3 lembar saham, 1 lembar obligasi. Nah, di situ dia menerbitkan 200 lembar. Berarti berapa yang bisa dikonversi? 200 kali 3, 600. 600 lembar saham. Teman-teman. Begini konsepnya. Kemudian, apalagi nih? Harga parinya setiap lembar obligasi dapat dikonversi. Konversi, ya itu dikonversi menjadi saham yang punya nilai pari. Ini saham ya, saham itu nilai parinya di dalam sebesar 30 rupiah. 30 rupiah, 30 rupiah. Nah, jadi bukan nilai wajar ya, nilai pari. Artinya nilai yang tercantum di dalam saham itu. Suku bunga yang berlaku di pasar obligasi non-konversi pada saat itu sebesar 10%. Nah, karena kita menjual obligasi konversi, di mana si obligasi ini ketika kita jual itu ada 2 komponen, teman-teman. Nah, ini ya, saya gambarin. Di obligasi ini ketika dijual, bentar ya. Saya ini aja. Nah, naikin lagi. Salah. Oke. Nah, gini. Teman-teman anggap ini surat itu. Nah, karena sifatnya dia obligasi konversi, maka dia punya 2 komponen di dalam, teman-teman. Ketika dijual. Komponen apa aja? Ya. Nah, komponen apa aja yang ada dalam sini? Itu ada komponen liabilities sama komponen equity. Nah, masing-masing komponen ini itu punya nilai masing-masing. Tapi kalau kita menganut sistem convertible debt, maka nilai wajar yang harus menjadi patokan kita itu nilai wajar daripada si liability ini. Oke, teman-teman. Berarti kita matoknya di 10% suku bunga.
Nah, untuk perhitungannya, kita hitung dulu berapa nilai dari liability ini tanpa konversi. Artinya nilai si debt ini tanpa iming-iming konversi. Nah, cara hitungnya tuh ini. Kita ngitung sama seperti biasa ya. Kita pakai sistem present value. Nah, ordinary annuity present value-nya dulu dicari pakai ini. Yang di ujung ini rumus present value. Ini rumusnya seperti biasa, teman-teman. Hasilnya dapat 0,6209. Kemudian dikaliin lagi dengan 20 juta. 20 juta itu didapat dari karena kan dia menerbitkan convertible bond sebesar 200.000. Kemudian nilai parinya gitu, 100 rupiah. Jadi si convertible ini 200 lembar. Nah, nilai parinya di dalam berapa? 100.000. 100 rupiah. Hasilnya 20 juta. Nah, ini principal value-nya. Nah, berarti present value atau nilai sekarang kita tarik dari depan, itu hasilnya 12,4 juta. Nah, berapa interestnya, berapa bunganya? Nah, bunga yang memengaruhi itu present value ordinary. Perhitungannya sama seperti biasa. Kemudian hasilnya akan 3,79. 3,79 dikali dengan 1 juta. 1 juta itu didapat dari sini. 20 juta dikali 5%. Nilai nominal ya. Dari obligasi itu. Hasilnya 1 juta. Nah, 1 juta kita kaliin dengan hasil present value ordinary annuity yang ini. Hasilnya 3 juta, 3,7 juta. Nah, jadi komponen 20 juta untuk 5 tahun yang akan datang itu senilai sekarang sama dengan 16 juta dengan bunga pasar sekarang 10%. Nah, kita udah dapat nih nilai liability-nya, nilai pasar si liability ini. Nah, apa yang harus kita lakuin sekarang? Karena kita menjual obligasi ini di harga 20 juta. Nah, kita menjual obligasi ini di harga 20 juta, itu fair value-nya kan ini harusnya 20 juta ya, bukan 2 juta. Nah, ini 20 juta, fair value of convertible debt. 20 juta. Kemudian itu gini, kita convertible-nya kan, nilai convertible bond-nya itu 20 juta. Artinya convertible tuh itu udah input dengan liability dan nilai equity. Oke? Ini nilai convertible-nya. Tapi kita juga harus hitung nilai liability-nya untuk mencari fair value dari equity itu. Nah, liability-nya yang berdiri sendiri tanpa ada komponen equity itu sebesar 16 juta. Seperti yang kita hitung tadi. Nah, dikurang berapa? Berarti nilai equity-nya dengan 3.790. 787. Ini nilai equity-nya. Nah, maka jurnalnya itu cash 20 juta. Bond payable itu nilai liability-nya yang kita cari tadi di sini 16 juta. Ini. Kemudian share premium, conversion equity itu nilai wajar dari equity, hasil pengurangan dari convertible dan liability yang berdiri sendiri. Besar 3,7. Nah, kenapa 20 juta? Kenapa bukan 16 juta? Biasanya kan ketika kita issue sebuah obligasi itu yang kita terima 16 juta ya. Nah, karena kita pakai convertible, artinya si perusahaan itu tetap aman. Inilah yang dinamakan sebagai instrumen keuangan yang memiliki nilai secure gitu, istimewa. Tuh.
teman-teman. Itu konsep ketika kita menerbitkan convertible debt. Nah, jadi intinya teman-teman, convertible debt itu ada dua komponennya. Convertible debt itu ada dua. Yang pertama liability, yang kedua equity. Oke, kedua. Teman-teman harus nyari fair value dari liability, kemudian fair value dari equity. Itu konsep yang harus teman-teman ingat. Konsep dasar ini mengenai convertible bond. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana sih cara pelunasan convertible bond itu seperti apa. Nah, berdasarkan teori dari buku Kieso, itu ada 4, teman. Yang pertama, repurchase atau melunasi si convertible bond ini, si obligasi convertible ini pada pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian cara yang kedua itu perusahaan bisa mengkonversi dari bond ke share ordinary atau saham biasa pada saat jatuh tempo, maturity. Maturity itu jatuh tempo ya. Kemudian conversion before maturity. Nah, perusahaan juga bisa melakukan konversi sebelum jatuh tempo gitu. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, perusahaan itu bisa membeli atau melunasi bond itu sebelum jatuh tempo. Jadi 4 ya, ada 4. Bagaimana si bond itu diperoleh kembali atau dilunasi. Sorry. Gitu, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2027 PT Marvel melunasi obligasi. Nah, ini sambungan dari ini ya. Contoh kasus yang pertama tadi sambungannya ini ketika bagaimana di contoh kasus ini yang obligasi yang dibeli pada saat 1 Januari itu dilunasi. Jatuh tempo itu tanggal 1 Januari 2027. Yang Marvel melunasi obligasi konversi yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2022. Maka jurnal yang harus dibuat. Nah, jadi seperti biasa ya. Perusahaan itu karena dia di sini 10% ada nilai pasarnya, itu harus di jurnal si amortisasinya. Amortisasi sama perolehan bunga. Nah, tapi di sini saya cuma menjurnal ketika pelunasan. Artinya ini tuh nilai ketika sudah membayar bunga sama sudah amortisasi gitu. Tapi ketika teman-teman pengen yang lebih komprehensif atau yang lebih lengkap, bolehlah di tanggal 12/1 bulan tahun 2026 itu ada amortisasi, jurnal amortisasi sama jurnal pembayaran bunga tuh di tanggal 1. 1/1/27 itu pembayaran bunga. Oke. Bisa ya. Jadi pembayaran bunga sama amortisasi itu sama konsepnya pada saat chapter 2 kalau nggak salah ya. Mengenai long term sama bond. Oke, teman-teman bisa ya. Itu pelunasan convertible bond ketika jatuh tempo sama seperti bond biasanya. Tapi bagaimana ketika pada saat jatuh tempo si PT Marvel ini melakukan konversi dari bond payable ke capital. Sorry, salah tunjuk dulu ya biar nggak pusing kalian. Nah, dari bond payable ke capital. Nah, bond payable-nya tadi kan 20 juta ya. Ketika jatuh tempo itu bakal 20 juta. Kenapa? Karena balik lagi konsep si bond itu. Kita kan beli di awal itu 16 juta ya. Nah, seiring amortisasi, ini kan diskon ya, posisinya diskon, itu seiring amortisasi. Sampai jatuh tempo, itu bakalan kembali ke nilai asalnya 20 juta. Makanya pada saat jatuh tempo, yang di debit itu 20 juta, sama kayak tadi. Nah, share premium atas conversion equity itu di debit, artinya ditutup di 3,7 ini. Sorry, kelihatan ya. Nah,
si 3,7 ini di debit. Artinya totalnya tuh, bentar, kita buka di sini. Nah, ini kan di awal ya kita jurnal gini, share premium conversion equity itu 3,7 ya. 3,7. Nah, itu di debit, ditutup nih. Karena dia melakukan konversi. Oke. Ditukar si dua ini, si bond sama share premium ini ditukar, di change jadi share capital, sorry, share ordinary. Oke, lihat tandanya share ordinary. Nah, berapa untuk nilai capital? Saya hapus lagi dulu biar nggak mengganggu ya. Nah, untuk nilai capital itu sesuai dengan di soal. Berapa tuh? Nah, 30 per lembar. Nih, sama konsep yang tadi. Nah, satu obligasi kan bisa ditukar dengan 3 saham ya. Satu saham itu bernilai pari 30. Nah, satu lembar bisa 3. Berarti kalau 200 lembar, tinggal dikali 3 aja. 600 lembar. Nah, pengen dia konversi semuanya nih. Berarti nilai parinya 600 lembar dikali 30 rupiah. Berapa tuh? 18 juta. Pokoknya share capital itu selalu diakui sebagai nilai pari dari saham itu. Nah, kemudian share premium ordinary itu selisih dari ketiga ini. Jadi 20 juta, kemudian ditambah 3,7, kemudian dikurang 18 juta. Nanti kalian bakal dapat 5,7. Kenapa? Ya gampang aja sih. Prinsip accounting itu kan double entry method ya, yang diputuskan oleh Luca Pacioli. Intinya harus sama nih. 2,3, sini juga harus 2,3. Ketika ini kosong, si premium harus cari 18 juta tambah berapa sehingga hasilnya 23. Ini harus balance lah. Itu double entry method. Konsep jurnal. Ya, kita masuk ke cara yang ketiga, melunasi si convertible bond ini. Bagaimana ketika si PT Marvel itu ngelunasin si utangnya sebelum jatuh tempo. Tapi cara pelunasannya itu dengan menukar. Nah, balik lagi. Itu sebelum jatuh tempo berarti bond payable-nya nggak full ya, sampai 20 juta. Nah, apalagi di sini kasusnya dia tuh konversi di tahun 2025. Kan di 2027. 2027 kan itu sudah jatuh temponya ya. Sebelumnya 2025. Kita cari dulu nih. Tahun 2025 itu carrying amount-nya atau nilai buku dari si bondnya itu berapa? Ternyata kita dapat 18 juta. Nah, konsep table ini udah pernah dipelajarin ya di chapter 2. Ternyata pada tanggal 25, tahun 2025 itu nilai buku si bondnya 18 juta. Maka harus didebit 18 juta karena sebesar ini yang diamortisasi. Misal nih, kita kan beli harga 16 juta ya. Pengen nyampe ke sini 20 juta, tapi belum nyampe karena ini tuh harus di tahun 2027. Tapi si PT Marvel udah konversi di tahun 2025. Maka dia hanya bisa mendapat nilai buku di tahun 2025 ini berapa? Besar 18 juta. Hasil dari amortisasi. 20 jutanya kemana? Ya, nggak nyampe. Kita hanya mengambil 18 juta. Itu teman-teman. 18 juta ini sama konsepnya, share capital itu didapat dari 20 lembar saham, 20 lembar yang dikonversi menjadi 3 lembar saham. Kemudian nilai per sahamnya itu 30. Di soal yang ini. Sama ya. Jadi nggak jauh beda. Kita mengakui sesuai nilai pari 18 juta. Share conversion equity-nya juga yang awalnya kan 3 juta ya. Ini hapus dulu biar kalian nggak pusing. Nah, itu 3,7 ya di awal.
Nah, itu di full dihilangin di premiumnya ini. Karena udah nggak diakui lagi. Gitu, diganti dengan share capital ordinary sama premium ordinary-nya. Oke, gitu. Untuk 4 juta ini konsepnya sama. Kita pakai metode double entry. Yang debit harus setara dengan kredit. Intinya ketika ini kosong, share premium kosong, maka 18 juta tambah berapa sehingga sama hasilnya dengan yang di kredit. Sorry, dengan yang di debit. Itu teman-teman. Oke, kita bahas mengenai, nah ini contoh yang terakhir. Bagaimana, sorry kita hapus dulu ini, biar, nah, ya, ini kalian perhatiin di sebelah kanan itu, jurnal pada penerbit. Kiri, nah ini cara yang keempat untuk melunasi si convertible bond itu. Nah, ternyata bagaimana ketika si perusahaan melunasi cash pakai uang, itu tempo. Sama, caranya sama, kita hitung dulu berapa amortisasi, hasil amortisasi selama tahun 2025 ya. Dia melunasi si convertible bond itu di tahun 2005. Ternyata nilai bukunya 18 juta. Sama ya tadi. Nah, kemudian ada yang berbeda nih jika kita melunasi dengan cash. Oke, karena kita pakai metode bond. Kita lihat di sini ada tambahan untuk si nilai wajar obligasi konversinya. Nah, teman harus bedain ini nih. Aku bawa dulu. Nah, teman-teman harus bedain si convertible bond, obligasi konversi sama obligasi yang biasa, yang non konversi, obligasi yang biasa. Nah, obligasi konversi itu dua komponen teman-teman, ada liability, ada equity. Tapi yang biasa cuman liability doang. Oke, ini konsep yang harus teman-teman benar-benar pahami, liability. Nah, obligasi konversi itu punya nilai tersendiri, ada pasar tersendirinya. Nah, pada soal si nilai obligasi konversi pada pasarnya itu senilai 19 juta. Oke. Tapi nilai obligasi biasa tanpa ada konversi apapun ya di pasar biasa lah gitu ya. Senilai 18,5 juta. Ini fair value dari masing-masing. Oke. Jadi bedain obligasi konversi dengan obligasi yang biasa. Nah, nilai pasarnya mereka beda-beda. Oke. Lihat nih. Nah, maka kita hitung dulu berapa share premium konversi equity-nya. Karena ketika kita melunasin sebelum jatuh tempo itu konversi equity di awal kan 3 juta ya. Itu akan tetap. Dia akan tetap equity-nya karena kita hanya melepas si bondnya aja belum jatuh tempo. Ini konsep sebelum jatuh tempo ya, bukan jatuh tempo. Maka ketika sebelum jatuh tempo, konversi equity-nya harus diketahui dulu. Karena konversi equity ini saling nyatu gitu. Nyatu equity sama liability itu. Maka untuk cara mengetahuinya kita cari dulu nilai wajar dari obligasi konversi di pasarnya berapa. Ternyata menurut soal itu 19 juta. 19 juta. Nah, berapa liability nilai wajarnya si liability itu, obligasi biasanya? Ternyata di pasarnya sebesar 18,5. Selisihnya 500.000. Berarti nilai 500.000 ini yang menjadi equity-nya. Nilai equity. Nah, berarti si nilai equity yang ikut ketutup atau nilai equity yang ikut dengan pelunasan bond itu besar 500.000. Oke? Itu teman-teman. Nah, kemudian kita hitung loss-nya berapa. Saya hapus dulu ya biar kalian nggak pusing. Oke.
Nah, kemudian loss-nya, kita hitung loss-nya. Cara hitung loss itu kita hitung komponen fair value liability-nya. Karena loss itu hanya memengaruhi liability antara liability. Artinya fair value liability-nya sama book value. Carrying value itu book value. Nah, dia bukan masuk di pasar obligasi, tapi dia masuk di pasar emang pure liability doang. Fair value liability-nya disoalkan 18,5 juta ya. Nah, book value-nya berapa? 18,2. Itu sesuai dengan perhitungan amortisasi. Berapa loss-nya gitu? 235.000. Berarti kita loss on repurchase. Loss itu di debit karena dia akan menjadi beban pada laporan keuangan. Laba rugi friends. Seperti itu. Oke, maka total ini berapa yang terdebit? Nah, kita harus membayar sekitar 19 juta. Oke, aman? Paham ya sampai sini? Salah ya. Tuh. Nah, kita masuk ke convertible preference. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Convertible preference share. Kita scroll down ke bawah. Nah, ini contoh soalnya. Preference share itu sudah saya jelasin ya di awal. Oke. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, PT Marvel menerbitkan 200 lembar saham preference converse dengan nilai pari sebesar 100 lembar. Nilai wajar saham preference tersebut pada saat penerbitan sebesar Rp300 per lembar. Maka jurnal yang harus dibuat. Nah, ini lihat lagi nih ilustrasi dari si saham itu. Kita punya saham nilai parinya berapa tuh? Nilai parinya 100. Ya, ini saham preference. Saham preference dengan cap konversi. Nah, di PT Marvel itu menerbitkan 200 lembar saham kayak gitu. Aja 200 lembar. Nah, terus apa lagi? Nilai wajar saham. Nah, ini kan udah diketahui nih nilai parinya Rp100. Tapi ketika nilai wajarnya, fair value-nya itu sebesar 300. 300 rupiah per lembar. Nah, maka berapa? Bagaimana jurnalnya? Kita jurnal dulu di nilai parinya. Kita nilai parinya kan Rp100 ya. Kita menerbitkan 200. Ya udah kali aja Rp100 kali 200 lembar. Apa? 20 juta. Gitu. Kemudian berapa premiumnya? Si nilai fair value-nya kan, fair value si saham itu di 300 lembar ya. 300 dikali jumlah lembar yang diterbitkan 200. Berapa? 60 juta. Nah, nilai parinya kan berapa tuh? Nilai parinya kan 20 juta ya. Ya udah, untuk mengetahui premiumnya kurangin aja 40 juta. Itu karena nilai yang bakalan diterima sebesar nilai fair value 60 juta. Gitu. Jadi fair value itu selalu menjadi nilai yang diterima oleh investi dari investi. Ingat investi itu yang menerbitkan saham, investor itu yang membeli saham. Oke. Oke. Itu harus benar-benar dipahami konsepnya. Kita scroll down dulu. Nah, ini saya tetapkan di sini sebelah kanan sebagai penerbitan awal. Kita ke bawah.
Nah, mengkonversi bagaimana ketika si saham yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari itu pengen dikonversi oleh si PT Marvel. Maka sesuai kasusnya PT Marvel mengkonversi saham itu pada tanggal 24 Februari 2023. Referen konversi yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari. Ya. Kemudian memiliki nilai pari 10 lembar 10 per lembar setiap saham. Referen konversi saham dengan 20 lembar saham biasa. Ya, saham biasa. Oke, jadi konsepnya gini. Kita scroll down dulu. Oke. Di bawah itu. Oke, kita kan tadi punya saham itu saham preferen dengan nilai pari 100 ya. 100 saham preferen. Nah, dengan cap konversi. Oke. Berapa yang diterbitkan tadi? 200 lembar. Oke. Kita terbitkan stick preferen ini 500 lembar. Tapi kita sekarang mau konversi. Nah, saham biasa memiliki nilai per lembar. Setiap lembar saham preferen konversi sama dengan 20 lembar. Nah, berarti setiap satu lembar konversi itu bisa sampai 20 lembar saham biasa. 20 lembar saham biasa. Nah, tapi berarti kita mau konversi nih. Kita tadi terbitkan preferen 200 lembar. Sementara kalau dikonversi nilai satu lembar preferen itu sama dengan 20 lembar saham biasa. Berarti kalau dikonversi berapa hasilnya? 20 lembar dikali 200 lembar. Berapa? Sama dengan berapa tuh? Banyak ya? 20 lembar. 4 juta lembar ya? Banyak. Oke, 4 juta lembar saham biasa. Nah, 4 juta lembar saham biasa, itu satu lembar saham biasa nilai parinya di soal tuh 10. Ini ya, 10 nilai parinya. Berarti 10, 40 juta. Nah, totalnya 40 juta berarti. Terus nilai si sahamnya itu di pasar saham, bukan di pasar konversi. Di pasar saham yang pure saham 20 lembar per saham. Sorry. Mana nih? Nilai lembar biasa konversi. Oh ya, nggak diketahui ya. Nilai wajarnya. Kita ketahui dulu nih. Si capital konversinya itu kan di awal mana nih? Nah, konversi equity-nya tuh 40 ya. Nah, 40 itu kita tutup karena kita melakukan konversi. Kemudian capital preferennya juga itu di awal 20 kita tutup juga. Berarti total konversinya itu harusnya 60 ya. 60 juta. Nah, share capitalnya 40 juta seperti yang dihitung tadi. Ini. Oke. Nah, pada saat konversi itu dia nggak melihat si fair value-nya. PT Marvel nggak melihat fair value karena dia harus mengikuti dengan nilai preferen yang terkonversi ini. Berapa kalau disetarain? 60 juta dikurang 40, premium ordinary-nya 20 juta. Balance kan? 60-60. Gitu. Oke, kita lanjut ke share waran. Makin seru nih. Nah, oke. Nah, jadi untuk asumsi pertama itu contoh soalnya aku ke bawah dulu. Oke. Nah, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 PT Marvel menerbitkan obligasi ditambah waran. Jadi waran itu sebagai penjamin gitu ya. Kita punya obligasi seharga 20 juta. Totalnya nih ya. Ini udah ditotalin. 20 juta nih si obligasinya. Nah,
dia, lapisin si obligasi ini dengan waran. Nah, itu totalnya, ditotalin 20 juta, itu udah sama waran, memberikan waran detachable. Nah, detachable itu, nah, teman-teman perlu tahu bahwa waran itu ada 2 jenis. Yang pertama detachable, kemudian yang kedua ada non detachable. Ah, apa maksudnya ini detachable ini? Ya, maksudnya ini tuh si waran ini ketika ditukarin, ketika si obligasi itu pengen ditukarin nih, itu dia nilainya, bakalan misah. Misal si obligasi, ini kayak di part 2, nah ini di part 2, obligasi yang dilapisin oleh waran. Nah, obligasi yang dilapisin oleh waran ketika dikonversi menjadi saham, nilai obligasi ini akan tetap. Nah, warannya aja yang berubah, warannya aja yang dilepas menjadi saham. Jadi misah gitu. Ya, kata si obligasi, ya udah pergi aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi si waran itu ninggalin si obligasi. Jadi bisa bebas gitu. Enggak, si obligasi ini enggak toksik banget sama si saham. Kemudian non detachable itu beda lagi. Si non detachable ini, apa ya bahasa sekarang tuh, aduh, overprotective lah gitu si obligasi ini. Nah, obligasi itu overprotective terhadap saham. Jadi ketika waran pergi, obligasi juga ikut. Gitu. Ketika waran pergi ke saham, obligasi juga ikut. Gitu. Beda dengan detachable. Ketika waran dilepas, obligasi tetap. Tapi ketika ada non detachable, waran dilepas, obligasi juga ikut dilepas gitu. Sama-sama ditutup. Itu konsepnya teman-teman. Nah, tapi pada soal ini kita hanya membahas mengenai si eh sorry si waran yang bersifat detachable. Artinya di obligasi itu bebas, mau dikemanain si warannya. Obligasinya bakal tetap dengan umur 5 tahun. Oke, penulisnya itu obligasi. Obligasi. Nah, dilapisin ada lapisannya, ada yang lindungin namanya waran. Seharga 20 juta. Oke. Itu 5 tahun. Yang memungkinkan para investor untuk membeli 200 lembar saham biasa dengan nilai hari 50 lembar. Jadi warannya itu nanti, hak yang didapat oleh investor itu dapat menukarkan si obligasi ini dengan saham biasa. Jadi selama 5 tahun investor tuh punya jangka waktu 5 tahun. Apakah ingin menukarkan waran menjadi saham biasa atau enggak? Gitu. Dengan nilai pari 50. Nah, ini selalu perhatikan masalah nilai pari ya, teman-teman. Ini penting banget soalnya. Nilai pari per lembar di harga 100. Nah, si waran ini itu memungkinkan si investor untuk menjual saham biasa di harga tertentu. Gitu. Ini harga kesepakatan, bukan fair value, kesepakatan. Misal si investor punya saham nih, di dalamnya tuh tertulis 50 rupiah nilai parinya. Nah, investor sama si investi buat kesepakatan. Si investor beli si obligasinya, dilapisi waran, tapi nanti perjanjiannya dia dapat hak bisa membeli si saham biasa itu di harga 100 rupiah per lembar. Gitu.
Jadi Rp100 ini bukan nilai wajar, bukan nilai pasar ya, ini nilai kesepakatan. Gitu. Jadi ketika si investor ingin menukarkan obligasi ke saham, dia pakai nilai kesepakatan ini, sebesar Rp100. Gitu. Nilai wajar obligasi tanpa mengikutkan waran. Nah, ini nilai wajar obligasinya, artinya nilai wajar si obligasi itu di pasar obligasi. Ini kan pasar waran ya, pasar obligasi. Nilai wajarnya tuh senilai 16 juta. Balik lagi teman-teman. Tiap ada begini kita ngikut ke nilai obligasi tanpa instrumen keuangan yang bersifat dilutif. Yang kita ikut obligasi yang pure obligasi nilai wajarnya. Makanya di sini kita hitung dulu fair value of bond with warrant. Artinya obligasi dengan waran itu ke harga 20 juta. Oke, sesuai ini ya, 20 juta. Kemudian fair value of liability-nya itu pure obligasinya tanpa waran itu 16 juta. Ya udah kurangin aja, berarti nilai equity-nya 3,7. Gitu. Nah, ini ada beberapa pemisah. Ini sengaja dipisah, teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau digabung bisa aja, tapi dipisah biar teman-teman melihat gitu. Si nilai bond payable itu hasil yang didapat. Ini kan kita berbicara mengenai funding ya. Bagaimana perusahaan mendapatkan dana. Nah, perusahaan mendapatkan dana dari bond payable atau dari obligasi yang dilapisi waran itu sebesar 16 juta. Berapa sih share warannya? Artinya selisih. Dia mendapat 3,7 hasil perhitungan ini. Gitu. Oke. Kita keep di sini, kita scroll di sini. Ini dihapus dulu, oke. Nah, kemudian part 2 nih, tadi kan part 1 ya. Ini kita ganti. Ini part 2, tadi kan part 1. Nah, boleh lihat sebelah kanan, itu soal awal, itu bakalan nyambung dengan ini di sebelah kiri. Oke. Nah, asumsikan pada tanggal 24 Februari 2024 investor PT Marple menggunakan hanya haknya untuk membeli 200 lembar saham. Nah, hak si investor kan 200 lembar ya di kesepakatan untuk menukarin. Nah, dia menggunakan sepenuhnya si haknya ini 200 lembar. Berarti ketika dia udah gunain seluruh haknya 200 lembar dalam kurun waktu 5 tahun, dia sudah tidak punya hak lagi. Karena dalam kurun 5 tahun, dia cuma punya hak 200 lembar penukaran saham biasa dari obligasi. Nah, dengan nilai pari 50 lembar, ini harga kesepakatan ya. Saham 50 lembar itu ditukarin di harga 100 lembar. 100 lembar ini bukan harga. Ingat, 100 lembar ini bukan nilai wajar pasar, tapi itu nilai kesepakatan. Oke, ini konsep penting yang harus teman-teman ingat dalam share waran ini, pengakuan share waran. Oke, sama dengan obligasi convertible, pengakuannya share capital itu didapat dari nilai pari si obligasi itu 50 ya. 50 dikali 200 lembar berapa? 10 juta. Oke. Kemudian ini case sudah pasti karena kita akan mendapat modal tambahan, dana tambahan dari investor 20 juta. Nah, 20 juta ini komponen dari share capital ordinary sama share premium. Nah, bedanya dengan penerbitan saham biasa, investor itu nih ada share premium waran yang terdebit. Harusnya si investor bayar sebesar 23 juta, tapi karena ada share waran itu dia ada diskon 3,7. Ini haknya gitu. Artinya hak 3,7 yang diakui di awal itu sudah hilang dari konversi ini sebesar 3,7. Oke, share capital itu 10 juta didapat dari nilai pari, share premiumnya. Nah, share premium ini itu selisih dari ini di kredit sama 10 juta. Oke. Ingat 20 juta itu dari nilai kesepakatan 100 juta dikali 200 lembar. Oke, bisa ya sampai sini. Gampang lah ya.
Oke, contoh kasus pengakuan dan pencatatan share compensation. Nah, seperti yang saya omongin di awal, saya jelasin di awal, teman-teman, share compensation itu hak opsi yang diberikan kepada para karyawan, entah itu top manager atau middle manager ya. Biasanya top manager yang dapat hak kayak gitu. Itu biar dia loyal kepada perusahaan gitu ya. Itu salah satu trik perusahaan. Salah satu trik juga untuk membetulkan arus kas perusahaan. Ya. Oke, ini ada beberapa transaksi, tapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 transaksi ini nggak semua di jurnal. Karena nggak semua bernilai ekonomis. Oke, kita cek satu-satu. Tanggal 1 Januari, pemegang saham biasa menyetujui rencana untuk memberikan saham opsi. 5 orang eksekutif. Nah, ini kan seperti ini. Nah, para pemegang saham, artinya di RUPS, biasanya ya, untuk perusahaan PT atau perseroan terbatas itu, setiap periode itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, ternyata para pemegang saham itu setuju. Dia pengen memberikan hak opsi kepada 5 eksekutif. 5 orang. Nah, setiap orang mendapat jatah 200 lembar. Artinya satu ini 2000 lembar, ini juga bisa dapat hak 2000 lembar, dapat hak 2000 lembar, 2000 lembar, dapat 2000 lembar untuk saham yang nilai parinya. Jadi saham yang nilai parinya sebesar 50 rupiah. Saham biasa. Nah, dia punya hak nih. Di jurnal nggak di tanggal 1? Nggak. Karena kenapa? Hanya menyetujui. Ingat, hanya menyetujui. Menyetujui nggak ada nilai ekonomisnya, teman. Oke? Berarti dia nggak di jurnal. Oke, paham ya sampai sini? Ini konsep dasar banget untuk menjurnal, untuk identifikasi jurnal. Nah, 1 Januari juga si PT Marvel itu memberikan memberikan saham opsi yang bernilai 500 per lembar. Tanggal 1 Januari itu ini 2022, ini 2021. Satu tahun setelahnya, setelah rapat umum pemegang saham, barulah di tanggal 1 Januari tahun depan itu si PT Marvel baru memberikan secara resmi nih. Tuh, perusahaan memberikan. Istilahnya kalau di Kiaso itu namanya granddad. Dia baru sah gitu diberikan haknya. Jadi ada surat tanda tangan lah. Apakah ketika si tanda tangan ini si perusahaan memberikan surat hak kepada kelima orang ini akan dijurnal? Enggak juga, karena enggak ada nilai ekonomis gitu. Enggak ada perpindahan aset, enggak ada perpindahan liabilities, enggak ada. Cuman pemberian surat aja bahwa ini surat hak untuk kalian, silahkan dalam jangka waktu berapa tuh? Ini sampai 31 Desember 2030 kalian bisa membeli saham biasa itu di harga 500. Oke. 500 rupiah. Nah, mereka dikasih hak nih bahwa akan beli di harga 500 rupiah dalam jangka waktu sebelum 2030. Oke, masing-masing punya hak 2000 lembar. Totalnya berapa? 10.000 lembar hak. Oke, ini belum diterbitin 10.000 ini. Belum. Nah, kemudian tanggal 1 Januari 2022 telah menghitung menetapkan nilai biaya kompensasi. Oke, ini juga masih menghitung biaya, nggak ada alokasi biaya apapun. Dia masih menghitung. Jadi selama 3 juta itu selama 2 tahun itu ada alokasi biaya. Tapi diakuinya di akhir periode. Itu 1 tahun 5 juta. 1,5, 1 tahunnya lagi 1,5. Itu bertahap. Nah, kemudian di sini baru di jurnal, teman-teman. Tanggal 31 Desember 2022. Karena ada alokasi biaya kompensasi.
diakui nih, yang 3 juta tadi itu diakui per tahap. Yang tahun pertama 1,5, tahun kedua 1,5 karena adanya saham opsi ini. Nah, ini jurnalnya. Bentar ya. Ini kita berada di sini. Oke, ini tanggal 31 Desember 2022 sama dengan ini. Oke, karena totalnya jadi 3 juta ya. Di awal tadi dia tuh nih kompensasinya itu 3 juta. Gitu, teman-teman. Ada yang diakui ketika kejadian share compensation ini. Kemudian kita masuk ke 24 Februari ya 2025. Nah, 2 orang eksekutif memakai full haknya. Ingat, 2 orang eksekutif. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi kan satu orang eksekutif punya 2.000 ya hak. Ternyata yang di soal itu ada 2 orang eksekutif. Perusahaan memakai full haknya. Full itu berarti satu orang 2.000 ya. Berarti 2 orang memakai full. Berarti 2.000, 2.000. 2.000 kali 2, 4.000. Berarti ada 4.000 share compensation yang diakui. Oke. Janjinya dia beli di harga berapa? Di harga 500. Maka perusahaan mendapat uang segar dari eksekutif 2 juta karena si eksekutif itu ngebeli si sahamnya. Saham PT Marvel 2 juta. Maka cashnya diakui 2 juta. Oke. Nah, kemudian kita balik ke sini. Oke. Karena perhatikan, dari 5 orang, satu orang itu 2.000, totalnya 10.000 ya tadi. Totalnya itu 10.000. Dan yang berkurang hanya 4.000. Kalau dipersenin itu berapa? 40%. Nah, 10.000. 10.000, sorry, 40%. Kompensasinya tadi berapa? Kompensasi itu artinya eh, mitigasi lah gitu ya. Mitigasi untuk agar si apa ya? Compensation itu nilai yang dihibahkan kepada si karyawan itu ketika melakukan pembelian saham agar mereka tuh nggak terlalu kebanyakan membayar gitu. Makanya dari 3 juta itu yang telah dianggarkan 3 juta yang telah dialokasikan menjadi share premium option itu hanya kepake 40% karena baru 2.000 yang diterbitkan. Berarti 40% kali 3 juta kompensasi itu 1,2. Oke. Debitnya berarti udah 3,2 juta total ini. Oke. Nah, tadi kan janjinya si perusahaan kepada karyawan tuh membeli di harga Rp50. Benar nggak? Sorry, share capital dengan Rp50. Oke, saham biasa. Janjinya kan si stakeholder, sorry, karyawan itu, lima eksekutif itu membeli saham yang nilainya segini, Rp50 nilai parinya. Nah, maka yang terbit hanya 4.000, jadi kali 4.000 aja, 200 juta. Sorry, 200.000. Oke, 200.000 pengakuan share capital. Ingat, share capital itu selalu mengarah ke nilai pari di saham, nilai yang tertulis di dalam saham itu. Kemudian premium ordinary. Nah, seperti biasa premium itu selalu yang terakhir ya dihitung. Oke, ketika ini udah 3,2 juta di debit, kemudian di kredit 200.000. Nah, berapa kurangnya nih biar nyampe 3,2? 3 juta. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana? Itu kan baru 2 orang ya. Kita gambar lagi si orang-orang itu, si para eksekutif yang dikasih ini 2.000, sorry, hapus dulu. Nah, kan 2.000 ya mereka dapat hak
2000, 2000, 2000, 2000. Nah, tapi di dalam kasus tanggal 24 Februari 2025, si orang ini itu sudah memakai haknya full, berarti udah dicoret. Tinggal berapa? Tinggal 6.000. 6.000 berapa persen dari 10.000? Sama dengan 60%. 60%. Kompensasinya tinggal berapa? Tadi kan udah kompensasi 1,2 ya. Nah, berarti di buku besarnya itu, ini anggap buku besar compensation untuk share premium, ya sorry nggak lengkap ya. Nah, tadi kan awal 3 juta ya, dia punya kredit 3 juta, itu udah dipakai oleh si dua orang ini, berarti udah berkurang 1,2. Tinggal berapa? 3 juta kurang 1,2 tinggal 1,8. Nah, tapi 1,8 ini itu belum dipakai sama sekali oleh si 3 orang ini sampai udah habis masa kadaluarsanya di tahun 2030. Berarti nggak kepake dong si 1,8, ya udah expired. Diakuin di share premiumnya tutup. Kan nanti di akhir periode 0. Oke, ditutup 1,8 ini. Karena nggak kepake, ya percuma dong ya. Gitu. Oke. Kemudian kita ke earning per share ya. Nah, ini core utama dari kita belajar dilutif. Dilutifnya, oh udah sejam ya. Oke, kita prepare sedikit biar nggak terlalu lama videonya ya, biar nggak ngantuk juga nonton. Nah, earning per share itu ada di PSAK. Ingat teman-teman, kitabnya si akuntan itu SAK ya. Gitu. Jadi SAK itu nggak cuma satu, teman-teman. SAK itu ada banyak. Ada PSAK dari 1, laporan keuangan, PSAK 56 laba per saham, PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan kontrak. Ada banyak. Kalau teman-teman mau masuk, mau akses si PSAK ini, teman-teman harus jadi anggota muda kalau kalian masih mahasiswa. Bisa daftar di AHI. Kalian bisa dapat semua peraturan accounting. Oke, jadi kebetulan si laba per saham ini mengenai dilutif juga itu dibahas di SAK 56. Di situ ada definisi mengenai dilutif, yang dimana dilutif itu memengaruhi penurunan di IPS, laba per saham. Kemudian ada juga konsep mengenai anti dilutif yang saya bahas di awal, ketika si waran atau si convertible bond itu mengakibatkan meningkatnya IPS si dilutif. Artinya nggak ikut terhipnotis gitu ketika ada penerbitan waran ataupun convertible bond yang terjadi. Gitu. Ini rumus umum dari earning per share ya. Itu net income dikurang preferred dividend dibagi wage average ordinary share outstanding. Itu kalau investor biasanya itu saham yang beredar gitu. Gitu. Jadi net income dikurang dividen preferred, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferred dibagi jumlah saham biasa yang beredar di publik, kalau itu TBK atau di privat. Ini contohnya. Oke, ini core-nya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman bagaimana si obligasi konvertibel itu memengaruhi nilai dari IPS. Oke, teman perhatikan ya. Ini core banget. Oke, kita perhatikan ya. 31 Desember 2022. Nah, ini tahun tutup buku si PT Marvel nih. Memiliki laba bersih sebesar, nah net income-nya berapa? Net income tuh pada akhir tahun tutup 50 juta. Itu sudah termasuk pajak.
Ini udah perhitungan pajak nih 25%. Dari laba bersih sebelum pajak dengan weighted average. Nah, terus saham yang beredar tuh saham beredar sebanyak 100.000 lembar saham beredar. Oke. Nah, memiliki 2 jenis utang. Oke, teman-teman ingat ya. Di sini kita memakai konsep if convertible. If convertible itu artinya untuk menghitung nilai EPS ketika perusahaan itu memiliki obligasi konversi. Obligasi konversi. Itu metode untuk menghitung EPS-nya. Kita untuk metode if convertible itu perusahaan mengandaikan selama tahun 2022 itu perusahaan terjadi konversi. Nah, ketika terjadi konversi itu ada tambahan saham kan? Benar, ya. Ketika terjadi konversi itu ada tambahan saham. Misal nih, awalnya obligasi ya. Obligasi itu dikonversi jadi saham. Otomatis ada saham yang beredar. Benar nggak? Ada tambahan saham yang beredar ketika terjadi konversi. Nah, contoh nih misal. Nah, di soal itu si perusahaan ini PT Marvel punya konversi. Nah, ada 2 jenis. Ada yang bunganya 5%, ada juga bunganya yang 10% pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, yang 5% ini diterbitkan 1 Januari 2022 di awal periode. Nah, ini si obligasi ini dapat dikonversi menjadi ini obligasi. Obligasi yang pertama yang 5% itu dapat dikonversi menjadi 300 lembar saham biasa. Saham biasa. Nah, dengan nilai full beban bunganya itu sebesar sebesar 200.000. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih obligasi yang kedua, obligasi konversi yang kedua itu obligasinya memiliki bunga 10%. Asumsikan ini dengan bisa di-convert menjadi saham 500 ya. Soal 500 lembar saham biasa. Saham biasa. Nah, itu tuh perhatikan tanggalnya ya, perhatikan. Si yang 10% itu diterbitkan di tanggal 1 Mei. Jadi nggak full setahun. Nah, kemudian dikatakan bahwa jika full setahun itu biaya bunganya sebesar 450. Ingat, ketika full setahun. Oke, perhatikan teman-teman, si obligasi 10% ini itu terbit di Mei. Berarti nggak setahun nih. Artinya kita menghitung dari Mei sampai Desember itu berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 ya. Berarti 8/12 doang pengakuannya. Jadi pengakuan bunganya 8/12. Gitu. Berapa nih pengakuan bunganya? 225. Sorry. 225,75%. Oke. Kita abaikan dulu. Kita langsung menghitung berapa income aslinya. Nah, jadi saya bilang di awal ya, kita memakai metode if converted. Artinya jika terkonversi selama tahun 2022. Ini untuk cara menghitung EPS. Nah, otomatis di awal tadi kan ini rumusnya ya, earning per share, net income-nya. Kenapa harus dihitung ulang? Harus ada dihitung ulang dulu net income-nya karena dia merupakan net income itu struktur dari EPS. Nah, ini misal income awalnya kan 50 juta ya diketahui. Ini udah include pajak. Nah, tapi kita mau keluarin si bunganya. Si perhitungan bunganya. Bagaimana caranya? Karena sudah include pajak, maka
kita kali bunga untuk pajaknya tadi kan 25% ya. Ya udah kita kali kebalikannya berarti 75%. Kan 25 tambah 75 100 ya. Nah, berarti 75% yang eh, nggak kena beban. Berarti 75% dikali 200.000. Ini dari 5% obligasi bunganya. Karena ketika terjadi konversi, itu nggak akan terjadi bunga apapun. Makanya harus dibalikin dulu si bunganya 200.000 ini. Nah, karena ada pajak 75%, ya udah kalikan aja 75%. Dapat 150. Oke, obligasi konversi bunga 10%. Nah, ingat bunga 10% ini, obligasi 10% ini itu terbit 1 Mei. Artinya ada pengakuan yang beda. Karena nggak cukup 1 tahun, berarti dia hanya mengakui 8 tahun aja. Berarti 8 tahun dibagi 12. Oke, paham? Nah, 8 tahun dibagi 12, kemudian dikaliin 450, itu ketika full bunga dibayar, dikaliin 75% yang nggak kena pajak. Berarti 225.000. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kan bunganya ya dikembaliin. Bunga yang terkena pajak. Karena kita mengakui metode inconverted itu terkonversi. Artinya ketika dia terkonversi, nggak ada bunga yang terjadi selama setahun itu. Maka, kembaliin bunganya 150 sama 225. Hasilnya net income-nya tuh totalnya 50.375. Nah, ini income yang sudah teradjusted. Berarti kita udah punya EPS. Nah, net income-nya berapa? 50 ya 75. Oke. Nah, sekarang kita cari saham yang beredar. Nah, lihat. Saham yang beredar awal di soal itu 100 lembar ya. Nih, 100 lembar. Oke, kita kunci 100 lembar. Obligasi konversi bunga 5%. Nah, itu kan ketika terjadi konversi. Ingat metode if converted. Berarti mengandaikan jika si perusahaan itu melakukan sebuah konversi selama setahun. Nah, ingat nilai konversinya tadi itu 300 lembar saham. Nah, 300 lembar saham. Berarti ada tambahan saham dong ketika terkonversi. Kemudian 10% ini juga masuk. Nah, kenapa ini ada pengakuan yang berbeda? Karena kita tuh mengandaikan setahun, sedangkan ini nggak setahun nih. Penerbitan si obligasi 10% ini. Berarti 8 per 12 itu dikali dengan 500. 500 itu didapat dari kesepakatan di awal bahwa si obligasi 10% itu bisa ditukar dengan 500 lembar saham biasa. Karena nggak cukup 1 tahun, ya udah 8 per 12 dari 500 itu berapa? Ya 3,333. Ini saya bulatin aja. Berarti totalnya ada penambahan saham nih sebesar 633. Berarti saham yang beredar 100.633 lembar. Maka berapa IPS-nya? Laba per sahamnya berapa? Dengan 500,58 rupiah per lembar. Ada yang aneh nggak? Ada dong. IPS awalnya kan 500 ya? 50 juta. Bagi 100 sama dengan 500. Lihat IPS awal 500, ini belum di adjusted, dan IPS akhirnya 500,58. Naik nggak? Naik. Artinya apa? Ketika nilainya naik, itu disebutnya anti dilutif. Tapi ketika IPS akhirnya itu sebesar di bawah 500 rupiah, itu disebut sebagai dilutif. Misal nih, IPS akhirnya misal 400. Ya udah, karena dia turun ke bawah 400, berarti dia dilutif. Artinya si convertible ini, obligasi konversi ini, itu menurunkan si nilai IPS. Kalau hasil akhirnya di bawah 500. Nah, ini kan hasil akhirnya di atas 500 ya. Beda 0,58 rupiah. Artinya si obligasi konversi itu memengaruhi positif. Dia menaikkan si nilai laba per sahamnya. Itu berarti dia tidak terkena ilusi. Anti dilutif.
Gitu teman-teman, itu konsep dari warrant, convertible bond, share compensation, sama eh, pengaruh dari warrant, convertible, sama share compensation terhadap EPS. Oke, teman, gitu aja ya. Selamat belajar.